Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nagita Aulia dari kelas TRI 2A dengan NPM 24782023. Di sini saya akan menjelaskan tentang lab session 14, yaitu penyempurnaan dan dokumentasi. Nah, di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai deskripsi mengenai API yang dibangun. Yang kedua, penjelasan mengenai endpoint yang dibangun pada API. Yang ketiga, ada keamanan, autentikasi, dan otorisasi yang dilakukan pada API. Lalu yang keempat, ada demo program sampai running semua endpoint di Postman. Nah, kita langsung aja ke penjelasan pertama, yaitu deskripsi. Deskripsi API yang dibangun itu, deskripsi API ini adalah sistem back-end untuk pengelolaan penyewaan film yang memungkinkan pengguna untuk melakukan registrasi dan login, menyewa film khusus member, melihat daftar film dan status ketersediaannya, dan juga admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus data film maupun user. Semua data disimpan dalam database SQLite dan dikelola menggunakan SQL Alchemy. Nah, tipe penggunaannya terdiri dari 3 peran, yaitu admin, dan juga member. Tipenya terdiri dari 3 peran. Admin mempunyai hak penuh bisa mengelola semua data. Member bisa menyewa film dan melihat riwayat sewanya. Nah, sedangkan tamu hanya bisa melihat daftar film yang tersedia. Lalu kita lanjut ke yang kedua, yaitu penjelasan endpoint API. Nah, yang pertama itu ada endpoint register post. Nah, register post ini yaitu meregistrasi user baru, misalkan member, admin, ataupun tamu. Nah, lalu yang endpoint login itu untuk login dan mendapatkan JWT tokennya. Jadi nanti dia di endpoint login ini dia dimana kita akan mendapatkan token untuk menjalankan endpoint lainnya. Lalu sini ada movies get, ada endpoint movies. Nah, ini endpoint movies dengan method get ini untuk semua, dan semua kayak tamu, admin, dan juga member bisa bisa mengakses get ini, karena ini hanya untuk melihat semua film. Terus yang kedua ada endpoint movie ID dengan method get. Ini juga bisa diakses oleh semua untuk melihat detail film tertentu. Ya, lalu ada endpoint movies available. Nah, ini bisa juga dilihat oleh semua, karena ini hanya untuk melihat film yang tersedia. Lalu di sini ada movies dengan method post. Nah, ini hanya bisa diakses oleh admin, karena ini akan menambah
menambahkan film baru, dan yang menambahkan film baru itu hanya admin yang bisa menambahkan. Lalu selanjutnya yang movies ID dengan method path. Nah, ini juga hanya admin yang bisa mengakses, karena hanya admin yang bisa mengubah informasi film. Lalu yang selanjutnya ada movies ID. Movies ID status. Dan ini juga movies dengan method delete ini juga hanya bisa diakses oleh admin, karena hanya admin yang bisa menghapus film yang ada, yang sudah ditambahkan. Lalu ada movies, mana sih? Nah, movies ID status dengan method path. Nah, ini juga hanya bisa diakses oleh admin, karena hanya admin yang bisa mengubah status film. Lalu yang selanjutnya itu ada user, endpoint user dengan method get. Ini hanya bisa diakses oleh admin, karena hanya admin yang bisa melihat semua user. Sedangkan user member itu dia nggak bisa melihat member-member atau user-user lainnya. Lalu yang user ID dengan method get, ini juga hanya bisa diakses oleh admin, karena hanya admin yang bisa melihat detail usernya. Lalu di sini ada method user dengan endpoint user dengan method post. Nah, ini juga hanya bisa admin yang mengakses, karena di sini untuk menambah user baru hanya bisa admin yang mengakses. Lalu selanjutnya ada user ID dengan method path. Nah, di sini hanya admin, karena hanya admin yang bisa mengubah data user. Lalu yang selanjutnya ada user ID delete. Nah, ini juga hanya bisa diakses oleh admin, karena hanya admin yang dapat menghapus user. Lalu selanjutnya ada penyewaan film, rental. Nah, di sini ada endpoint rental dengan method post. Di sini hanya bisa diakses oleh member, karena hanya member yang dapat menyewa film, sedangkan admin tidak bisa menyewa film, karena admin hanya menyediakan film. Lalu di sini ada endpoint rental dengan method get. Di sini hanya admin yang bisa mengakses untuk melihat semua transaksi sewanya. Lalu yang terakhir ada endpoint my rental dengan method get. Nah, di sini hanya bisa dilihat oleh member agar member bisa melihat riwayat sewanya sendiri. Lalu soal selanjutnya itu ada keamanan, autentikasi, dan otorisasi yang dilakukan pada API. Nah, keamanan dan autentikasi dan otorisasi ini autentikasinya menggunakan JWT atau JSON Web Token. Nah, token diberikan saat user login akan dikirimkan via authorization barrier token untuk setiap request yang dilindungi. Sedangkan untuk otorisasi sendiri dilakukan berdasarkan peran pengguna dengan dekorator role request yang membatasi akses ke endpoint tertentu hanya untuk role yang ditentukan seperti admin atau member. Nah, kita lanjut ke yang terakhir, yaitu demo program dan juga running semua endpoint.
Nah, di sini kita akan mendemokan programnya. Di sini kita running dulu kodenya. Nah, jika sudah seperti ini, kita langsung bisa buka Postman ya. Kita ubah ke post. Nah, pertama itu kita akan register ya, menambahkan user. Register, kita cari aja di sini kali ya. Nah, nggak ada. Udah, kita ulang. Register. Username, namanya kita akan menambahkan member aja ya, misalkan namanya Tata, lalu ada email, misalkan emailnya Tata sebentar, wifi nya terputus. Tata 123, email Tata email.com. Jangan lupa kasih koma di sini juga. Lalu role-nya sebagai member. Nah, coba kita send. Nah, registrasi berhasil. Jadi dia udah menambah usernya. Coba kita cek di Viscode nya. User. Nah, dia akan bertambah seperti ini, Tata email, member sebagai member. Nah, lalu yang kedua kita akan login. Login sebagai admin.
kita ganti namanya, adminnya tadi Nagita Aulia. Nagita. Nah, langsung kita coba send. Nah, dia keluar akses tokennya. Dan juga di sini ada identitas si adminnya. Nah, kita akan menambahkan film. Ini kita langsung masuk ke post movies. Ya. Di sininya kita ubah. Yang pertama itu title. Misalkan judulnya itu apa ya? Misalkan judulnya Upin Ipin dan Ipin. Lalu genrenya misalkan kartun. Terus available-nya true. Coba kita send. Lupa dimasukin tokennya, token adminnya. Kita ke login dulu tadi. Kita ke login. Kita login ulang, lalu kita ke movie. Title-nya Upin Ipin. Lalu genrenya misalkan kartun. Available-nya true. Kita tambahin tokennya. Nah, coba kita send. Oh, dia oh ya, ini lupa ditambahin koma. Kita send lagi. Nah, film berhasil ditambahkan. Ya, berarti film sudah berhasil ada dan statusnya tersedia. Coba kita lihat di SQL. Nah, dia sudah ditambahin ya. Di sini ada Upin Ipin. Genrenya kartun tersedia.
Lalu kita lanjut ke kita akan menampilkan film yang tersedia. Kita buka get, lalu movies file. Nah, langsung send aja. Nah, jadi film yang tersedia itu hanya ada 2, Galaxy dan juga Upin Ipin, sesuai yang ada di database-nya. Karena yang menjelang maghrib 2 dan juga Danur dia sudah dipinjam, makanya yang muncul hanya Galaxy dan Upin Ipin karena hanya itu yang tersisa. Lalu kita akan menyewa film post rental. Kita akan menyewa film, tapi sebelum itu kita login dulu sebagai member. Login sini aja ya. Login dulu Tata. Nah, udah keluar, terus kita ke rental. Lalu bodinya ganti yaitu movie ID, karena tadi yang film pertama dan juga film kedua sudah dipinjam atau sudah disewa, maka tidak bisa lagi disewa karena statusnya sudah dipinjam yaitu atau tidak tersedia. Maka itu kita akan sewa film yang ketiga yaitu Galaxy. Jadi di sini kita masukin 3. Lalu kita masukin tokennya ke sini. Nah, kita send. Nah, rental berhasil dibuat. Nah, di sini ada data filmnya dengan status dipinjam. Dan juga ada data member yang atau user yang meminjamnya. Lalu kita akan melihat semua riwayat sewa. Tadi sewa itu hanya bisa dilihat oleh member, berarti kita ke login lagi. Nah, kita masuk sebagai member, lalu kita ke Mi rental, kita ke auto reason, kita salin lagi, kita tempel, kita coba send. Nah, ini ada film yang sudah disewa dengan movie ID 3. Nah, di sini statusnya, terus juga di sini ada tanggal meminjamnya. Lalu kita akan coba mengecek
ketersediaan film sebelum disewa. Jika film berhasil disewa, maka tandai available false. Nah, jadi kita akan coba mengecek ketersediaan film sebelum disewa, yaitu ada di get movie. Sebentar, saya Nah, movies, misalkan kita akan ngecek yang pertama, dia tersedia atau enggak. Kita langsung aja send. Nah, di sini statusnya dipinjam dan available-nya tuh false karena dia udah dipinjam, jadi dia udah nggak tersedia. Coba kita mengecek film yang belum disewa, yaitu tadi film yang keempat. Kita coba send. Nah, dia di sininya available true dan juga statusnya tersedia karena dia belum disewa sama siapapun. Nah, lalu kita akan ngecek yang put movie status, yaitu memperbarui film, dan hanya admin yang bisa memperbarui film. Jadi kita login dulu ke admin, kita login dulu. Kita send, keluar tokennya, lalu kita akan ke put ke movies, satu status. Nah, kita salin tokennya, salin authorization, send. Harus berupa boolean. Oh iya, ininya belum kita ubah kayaknya menjadi film. Coba sebentar.
Nah, ininya bodinya kita salah, harusnya bukan ini. Kita masukin file label. True. Oke, kita send. Nah, ini status film berhasil diperbarui. Nah, jadi status filmnya berhasil diperbarui menjadi tersedia. Coba kita cek apakah dia jadi tersedia. Nah, jadi yang film yang kita masukin tadi, yang movie 1 dengan ID yang pertama, itu dia available true. Jadi dia berhasil diperbarui. Jadi kita pokoknya ini tuh udah status filmnya tuh udah nggak disewa lagi sama si user lain atau member. Terus ini udah juga, ini juga udah. Mungkin cukup sekian video penjelasan kali ini. Jika ada kurang atau kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.